Iya, selamat malam semuanya Bapak Ibu sudah bisa dengar suara saya kah? Baru saja mau mulai Pak Sandy, 19.35 kita mulai mentoring kita ya. Oke, suara saya sudah bisa terdengar atau belum rekan-rekan? Mohon bantuan konfirmasinya. Cek, tes 1, 2. Boleh bantu konfirmasi? Oke, thank you buat konfirmasinya juga Pak Sandy. Kita mulai mentoring kita ya rekan-rekan ya. Thank you Pak Eko buat konfirmasinya. Seperti biasa kita awali dengan IHSG terlebih dahulu. Nah, untuk IHSG nih, rekan-rekan, kalau kita perhatikan kondisinya IHSG sementara ini tertahan oleh garis-garis trendline yang kita sempat bahas pekan-pekan lalu ya. Jadi memang satu pekan terakhir ini bisa dibilang IHSG sedang menguji dua buah resistance. Yang pertama resistance yang berwarna biru ya, trendline resistance menurun yang kita buat ini. Terus yang kedua ini gabungan antara resistance biru mendatar sama garis trendline merah nih rekan-rekan. Sementara harga akan cenderung bermain di antara kedua garis tersebut memang. Dan ini apa ya, terlihat banget mencoba untuk berada di persimpangan gitu ya. Kita sempat bahas bahwa IHSG saat dia sudah naik begitu tinggi, 1 bulan bisa dibilangnya 1 bulan terus mencoba untuk naik, ketemu resistance bisa jadi itu adalah titik puncaknya dan setelah itu terjadi perbalikan arah gitu ya. Kita juga sempat membahas bahwa perbalikan arah berikutnya puncaknya itu lebih rendah daripada resistance sebelumnya gitu kan. Nah, tapi selama 1 pekan itu dia berusaha untuk menyentuh garis tapi berusaha untuk tidak drop lebih rendah gitu ya. Jadi ada upaya nih rekan-rekan dari IHSG untuk setidaknya berusaha untuk sideways terlebih dahulu. Saya menduga low-nya tanggal 10 Agustus, low-nya 10 Agustus akan membentuk trough baru gitu ya. Jadi akan naik nih trough-nya. Nah, setelah trough-nya naik, kemungkinan akan terjadi koreksi dan setelah itu break trough gitu ya. Nah, jadi perkiraan pertama break trough-nya itu adalah break trough yang menembus trough-nya 10 Agustus yaitu 7021 itu break trough. Setelah itu mungkin dia akan mencoba untuk sideways dulu nih rekan-rekan. Karena ada upaya untuk itu gitu ya. Jadi setelah low-nya tanggal 10 Agustus confirm jadi trough baru, dia akan koreksi, dia break trough gitu ya. Setelah dia break trough mungkin akan ada kemungkinan sideways. Sideways-nya di mana? Sideways-nya di area sini gitu ya. Sideways-nya di area sini nih. Nah, kalau itu yang terjadi, maka beneran IHSG mencoba untuk melawan supaya tidak jadi downtrend gitu ya, supaya tidak jadi downtrend. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah tetap sama seperti pekan-pekan sebelumnya kita sempat bahas ya. Setelah low-nya 10 Agustus jadi trough baru, dia break trough, maka setelah itu baru akan mengalami drop dalam lagi sampai level 6.600-an ini. 6.600-an, 6.690-an ya, yang merupakan garis trendline merah ini. Ya, karena memang itu adalah support atau bumper yang kelihatannya sampai sekarang ini terlihat cukup kuat gitu ya. Nah, kemungkinannya itu dua ya rekan-rekan. Jadi untuk kemungkinan bahwa dia bisa segera pulih kelihatannya saat ini belum terbuka opsi itu kecuali skenario pertama terjadi, dia break trough di yang supportnya atau troughnya tanggal 10 Agustus nanti. Setelah itu dia sideways sejenak, di area ini di antara garis biru sebagai support, garis merahnya sebagai resistance, dia beristirahat di sana sebentar. Nah, setelah itu mungkin akan terjadi proses pemulihan untuk bergerak naik kembali, rekan-rekan. Ya, itu kemungkinan yang bisa terjadi dengan IHSG. Nah, bagaimana dengan saham per sahamnya gitu ya? Kalau untuk saham per sahamnya, sementara kalau kita lihat Adaro nih, ya rekan-rekan ini juga masih berjalan seperti yang kita sempat bahas gitu ya, di mana ini adalah trendline support yang berpotensi jadi resistance, dan kita bisa melihat kondisi harga bermain dan tertahan di bawah garis tersebut sementara ini. Ya, jadi untuk Adaro memang kelihatannya dia akan bermain sideways dan akan cenderung menjadi ranging and quiet ke depannya. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang sudah sempat catch reversal atau teman-teman yang sudah ambil di break pertama, ya Anda mungkin sampai trough saat ini sudah setidaknya sedikit tergaransi profit gitu ya. Tapi kalau buat yang belum ngambil, sebaiknya tetap nggak pegang dulu ya rekan-rekan ya untuk Adaro. Yang kedua Akra.
Akra ini sampai saat ini kita mulai melihat polanya jadi cakep ya. Dia mencoba untuk resting, mencoba untuk ada di atas garis trend line resistance yang sekarang jadi support. Ya buat teman-teman yang sudah ada di dalam tinggal jaga pakai break draft, Anda sudah tergaransi profit dengan baik. Buat yang belum punya bertahan, bersabar gitu ya. Biarkan dia break draft dulu dan break pick pertamanya kelihatannya akan menjadi salah satu saham yang menarik. Ini kita sempat bahas juga kalau nggak salah pekan lalu ya soal Akra. Tapi sampai sekarang kan belum break draft, jadi biarkan dia break draft dulu ya untuk Akra. Terus kemudian ada Antam. Antam juga sama ya, kita bisa melihat ada garis trend line yang mana dia sedang mencoba, ternyata sepekan terakhir dia masih mencoba untuk bergerak ya, masih mencoba bergerak untuk naik. Ini saya perpanjang garis trend line merahnya. Ternyata pekan lalu kita mencoba membahas kelihatannya ini jadi resistance, ternyata resistance-nya ditembus dan sekarang dia menjumpai resistance baru. Nah, buat teman-teman yang masih pegang Antam ya congratulations, Anda tinggal adjust terus ya. Di adjust terus pintu keluarnya, gunakan break previous daily low yang terbaru gitu ya, hari demi hari diubah. Kalau yang masih ada di dalam, kalau yang belum punya jelas biarkan dia sampai koreksi kembali, biarkan dia sampai break draft lagi gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat Bank Mandiri. Ini buat teman-teman yang ada di dalam ya congratulations, Anda kalau niat invest ya tetap hold. Buat yang trading, Anda bisa ubah pintu keluar Anda ke break draft yang terbaru ya, atau Anda juga bisa adjust ke ke break low-nya tanggal berapa tuh? Tanggal 10 kali ya. Sebentar, ini kayaknya kursor saya trouble nih. Oke, sebentar. Anda bisa ubah juga ke break low tanggal 10 Agustus ya, kalau Anda berniat trading. Buat yang belum punya, sementara lupakan dulu ya. Dan kabar baiknya sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul terima high kembali, rekan-rekan. Ya, kalau Anda baru mulai berniat melirik Bank Mandiri, break pick pertamanya akan menjadi pintu untuk Anda bisa pertimbangkan entry nanti setelah dia break draft ya. Berikutnya ada PNBN. PNBN cakep sih sebenarnya ya, cuman sayangnya ini nih rekan-rekan. Sebentar, kursor saya hilang. Wait. Bentar ya. Okay. PNBN ini sebenarnya cakep, cuman sayangnya K-line-nya nempel sama garis biru mendatar, rekan-rekan. Pick draft baru sudah terbentuk mengecil. Kalaupun Anda mau coba, mungkin test the water dengan dengan dana kecil dulu ya. Test the water dengan dana kecil terlebih dahulu. Karena khawatirnya dia jadi ranging and quiet beneran, mengingat garis K-line-nya mulai nempel dengan garis biru mendatarnya ya. Terus kemudian sebentar. Bentar ya, kursor saya trouble nih. Bentar kan. Kayaknya saya harus ini dulu nih. Agak error ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada trouble berikutnya. Setelah PNBN, BBRI. Wah, BBRI kali ini agak ketinggalan dengan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri sudah mulai muncul triman high, sementara kalau untuk BBRI belum ya. Sementara ini BBRI sama strateginya tetap rekan-rekan. Buat Anda yang sudah di dalam jaga dengan break draft, buat yang belum punya sabar di break pick pertama aja kalau Anda baru berniat pengen masuk. Kemudian ada BC. BC ini kelihatannya akan masuk ke fase patah tren kelihatannya. Karena kondisi si K-line-nya juga agak flat ya dengan garis biru mendatar. Ini saya coba untuk benerin kursor saya dulu ya rekan-rekan, ini agak trouble nih. Sebentar saya mute dulu ya.
Cek tes mic. Saya sudah kembali lagi. Lancar ya masih ya rekan-rekan ya suaranya ya. Please, nah. Please, nah. Please. Orang nggak berangkat buat nonton. Ayo, good girl. Ayo yang good girl. Petin. Oke. Kalau untuk DC rasanya skip dulu ya rekan-rekan. Ini juga ada kemungkinan dia jadi apa namanya? Descending triangle juga bisa jadi loh ini ya, karena kalau kita perhatikan kan gini ya, resistensinya akan cenderung turun, sementara supportnya itu akan cenderung tertahan di sekitar 1400 kan, dan itu artinya dia akan cenderung memiliki high yang terus turun gitu ya. Jadi ada baiknya kalau BC di skip dulu, terus kemudian PTBA ya. PTBA ini menarik, kita bisa melihat supportnya terus dipaksa naik. Ini yang dari kemarin kita sempat bahas ya bahwa PTBA ini memiliki pola ascending triangle. Ya ini menarik karena ini akan jadi calon back pertama juga rekan-rekan. Peak dan trough nggak nyampe 8% ya. Ini menarik PTBA. Jadi tadi kita sempat bahas ya. Saya ulang sekilas, Akra itu tinggal nunggu back trough, calon back pertamanya menarik. Bank Mandiri juga sama seperti Akra tadi ya, tunggu dia break trough dulu, break pertama yang menarik. Nah, sekarang PTBA ya, PTBA ini calon break pertamanya bagus karena polanya juga ascending triangle. Terus kemudian BRMS ini skip ya rekan-rekan ya, BRMS di skip aja, ini benar-benar ranging and quiet ya, karena benar-benar apa namanya, rawan kejepit di antara dua buah garis trendline ini. Peak trough-nya, terus kemudian juga K-line-nya nempel garis biru mendatar. Enak ini, untuk enak ini apa namanya, peak trough-nya jauh ya. Iya, peak trough-nya jauh. Kalaupun Anda mau coba ini, Anda harus benar-benar kecilkan dana ya. Dan yang saya khawatir adalah takutnya begitu longsor sulit jual ya. Secara pola sih bagus, secara pola bagus dan calon back pertama juga. Cuma masa peak trough-nya jauh. Jadi kecilkan dana ya rekan-rekan kalau Anda mau coba enak. Energi ini juga kelihatannya bisa jadi patah tren sementara ya, karena kita bisa melihat kondisi garis trendline support yang saat ini berubah fungsi menjadi resistance. IMPC so far ya, buat Anda sudah ada di dalam, tinggal jaga aja batas bawah dengan angka break trough. Ya, buat yang belum punya, kalau Anda pengen masuk, coba bersabar tunggu sampai peak keduanya terbentuk ya. ITMG juga menarik nih rekan-rekan. Bersabar sampai benar-benar sesuai rule ya. Sungguh sampai peak trough yang mengecil juga akan menjadi menarik. Oke. Sido ya, kalau Anda mau coba ya Anda bisa mempertimbangkan di break peak kalau Anda mau coba masuk rekan-rekan. Tapi ingat ini juga jangan dana besar dulu ya. Test the water, masuk dengan dana kecil dulu ya. Ini bisa dipertimbangkan. Kobex kalau Kobex saya pribadi skip gitu ya. Kenapa? Karena polanya adalah descending. Tapi kalaupun Anda mau coba, ini juga sama, dana kecil mungkin sepertiga dana test the water. Film ini no comment, saham yang benar-benar kontradiksi gitu ya. Terus-terusan rally naik, tapi peak trough-nya seringkali membuat sulit untuk masuk karena jarak peak dan trough-nya cenderung jauh gitu ya. MLIA selanjutnya. Ini
masih bisa dicoba ya, karena kan kalau Anda mau coba masih bisa di pertimbangan entry. Ini calon break fix pertama juga. MTMH ini kalaupun Anda mau coba, sabar tunggu peak trough mengecil ya. Tunggu peak trough baru mengecil. PNLF selanjutnya. Ini juga ada kemungkinan patah tren, hati-hati. Kayak lainnya nempel ya rekan-rekan. Kayak lainnya nempel dengan biru mendatarnya. Dan saat ini kemungkinan bisa jadi dia akan dia sulit turun di bawah 370 kelihatannya. Akan sulit turun di bawah 370, tapi juga untuk naik hati-hati karena akan banyak resistance juga di atasnya ya. Selanjutnya PSSI. PSSI juga skip nih rekan-rekan kali ini. Kayak lainnya nempel sama garis biru mendatar. Ini juga ranging and quiet. Jadi nggak dulu ya untuk PSSI. Pegas. Buat Anda sudah di dalam tinggal juga pakai black trough. Kalau belum punya wait and see nggak dulu. Hati-hati ini juga rawan ranging and quiet. Kita sempat bahas juga pekan lalu kayaknya ya. Kayak lainnya kan juga masih nempel, cenderung nempel dan garis biru mendatar. KKGI kalau Anda sudah ada di dalam jaga batas bawah aja, atau Anda boleh juga jaga pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya jelas lupakan dulu ya. Biarkan sampai dia break trough. Nanti break week pertamanya baru bahas. RMKE ini bisa dipertimbangkan nih rekan-rekan. Ya sabar tunggu sampai peak trough yang mengecil mungkin. Atau di break week pertama ini juga bisa dilakukan ya. Sementara sih trennya uptrend, cakep. Sudah break trough juga calon break week pertama nih. Dan kalau dia break week maka otomatis akan jadi break all time high kembali. SMDR skip ya karena ini kalian nempel, ini juga rawan ranging and quiet berarti. Telkom ini juga sama, menarik buat diperhatikan tapi biarkan sampai dia break trough terlebih dahulu. Dan ini juga kalau Anda masih ingat kita sempat bahas spekulasi buy dekat-dekat bottom gitu ya, bukan dekat-dekat bottom ya maksudnya ya. Break peak pertama yang dekat-dekat bottom kan, karena kita bisa melihat kondisinya 3.900-an ini kelihatan sebagai bumper kuat gitu ya. Nah, sekarang dia sudah bergerak mendekati all time high-nya, sudah break all time high bahkan dan sekarang sedang mencoba untuk resting gitu ya. Kelihatannya kalau dia break trough, break peak pertamanya akan menjadi menarik. Temas ini jelas patah tren, rekan-rekan. Kita bisa melihat KLN terus-terusan nempel dan dia banyak resistance, jelas ranging and quiet. Jadi Temas ini kita buang aja dari watchlist ya rekan-rekan ya. Dan terakhir United Tractor. Ya ini juga menarik ya. Break peak pertamanya tapi ya perhatikan break peak pertamanya. Sudah break trough dan berpotensi mengecil juga peak dan trough-nya. Boleh diperhatikan. Oke. Seperti itu ya rekan-rekan untuk yang ada di watchlist. Cukup clear kah? Kita masuk ke pertanyaan saham per saham. Kalau Anda nggak ada pertanyaan untuk yang di education watchlist. Silakan. Any question, rekan-rekan? Wika, Pak. Wika. Wika ini Pak Hendro sudah pegang dari awal atau baru mau niat masuk? Dari awal. Dari awal. Di angka 800-an. Sorry, 920. Ya, 960 di break pertama ya. Oke. 920. Oke, kalau gitu pertimbangkan pasang TP di bawah ini Pak Hendro di bawah 1090. Karena 1090 ini kelihatannya akan berpotensi jadi resistance ke depannya. Sambil jaga batas bawah gitu ya. Batas bawahnya jelas nggak mungkin pakai break trough karena kejauhan. Pak Hendro boleh jaga batas bawah dengan break low tanggal 10 ya atau break low candle terakhir di 980. Untuk batas bawahnya sambil pasang TP juga. Gitu ya Pak Hendro ya.
Iya, masih Pak. Sama Pak. Pak Supranoto, Bumi. Bumi kalau baru mau beli, biarkan dia break draft dulu kali, Pak Supranoto. Memang sudah mulai terlihat jadi uptrend untuk view one year terakhirnya ya, view one year-nya. Tapi dengan kondisi kagetan seperti itu, dan kalau Anda perhatikan ini kan bar merah panjang ya di hari terakhir dengan kalian memuncak, berarti kan ini sebenarnya berpotensi jadi big down bar gitu ya. Nah, kalau sudah beneran dia jadi big down bar, maka berikutnya tinggal nunggu longsornya gitu kan. Nah, jadi biarkanlah dia longsor terlebih dahulu, biarkan dia break draft terlebih dahulu, nanti break pertamanya baru diperhatikan kalau pas Pranoto tertarik pengen masuk ke Bumi, Pak. Gitu ya. Saham yang lainnya silakan. Semoga clear. Pak Akmal, MDK. MDKA kalau Pak Akmal punya sih sebaiknya segera pertimbangkan keluar atau jaga keluar lah setidaknya ya. Jaga keluar dengan break low candle terakhir Pak Akmal kalau Anda ada di dalam. Kalau belum punya saham ini kelihatannya lupakan, karena sekarang ini kalau Anda perhatikan ya, kondisinya si MDKA ini, sebentar. Kondisinya MDKA ini kalau Anda perhatikan ya, ada garis trendline resistance menurun di sini, Pak Akmal, yang akan hampir kesentuh ya sekarang sebentar lagi. Atau bahkan bisa jadi nggak pernah kesentuh dan setelah itu dia berbalik arah turun ke bawah. Jadi kalau untuk MDKA, kalau Bapak ada di dalam, jaga aja dengan break low candle terakhir. Oke, bagaimana SRTG? SRTG kalau ada di dalam juga sama sih. Saran saya jaga aja pakai apa namanya, break low candle terakhir day by day, ganti gitu ya pintu keluarnya. Anda juga, ya ini baru aja saya tarik nih Pak Akmal. Garis trendline resistance-nya. Dan persis ketahan di hari ini di apa high-nya ya ke sentuh garis tersebut. Bisa jadi ketemu sedikit besok atau bisa jadi hari Senin ya maksudnya ya. Bisa jadi ketemu sedikit mencoba next, setelah itu berbalik ke arah turun, juga besar kemungkinan itu. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya nggak disentuh, tapi kalau Bapak sudah di dalam, jaga aja pakai break low candle hari terakhir, nanti di adjust hari demi hari. Bagaimana dengan EMKT? EMKT. Nggak ada MKT nih Pak. MTK kali. MTK kali. Ini kali ya, MTK. MTK juga sama, kalau Anda ada di dalam, ya, nggak apa-apa. MTK jaga aja ya Pak, dengan break low candle terakhir atau break trough juga boleh. Ya, tapi kalau belum punya, lupakan. Kelihatannya bisa jadi ini adalah harga tertinggi yang terakhir, setelah itu dia kembali longsor gitu Pak. Bagaimana dengan Harum? Kalau sudah di dalam, jaga aja pakai break trough, tanggung. Kalau belum punya, rasanya lupakan dulu ya. Pak Jerman, Akra. Boleh ya Pak? Akra, kalau Pak Jerman ada di dalam, jaga aja pakai break trough. Kalau belum punya, biarkan dia break trough dan di watchlist baik-baik. Calon break pertamanya mungkin bisa diperhatikan untuk entry. Bagaimana dengan Antam? Untuk Antam, Anda bisa mempertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir, atau boleh juga jaga pakai break low tanggal 10, Pak Jairman, untuk Antam. Ya kalau Anda masih di dalam. Ya, jadi jaga pakai break low candle terakhir, atau jaga pakai break low tanggal 10 kalau Anda masih ada di dalam. Kalau belum punya ya jelas ya, lupakan, nanti tunggu di calon break pertamanya kembali. Bagaimana BBRI? BBRI, saran saya sih kalau Anda berniat trading, entry-nya nanti di break pertama aja. Dan kalau Anda sudah ada di dalam, nggak perlu dilepas menurut saya sih ya. Kalau Anda ada di dalam break trough, hold dulu aja. Ya bend the rule gitu ya, istilahnya bend the rule dengan trough yang lebih rendah kalau Anda berniat trading. Ya karena ini BBRI kita juga bisa melihat kondisi trough-nya atau support-nya sudah mulai bergerak naik lebih tinggi kembali gitu ya. Agak ketinggalan aja sedikit dengan mandirinya Pak Jairman. Oke.
Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Beberapa teman-teman baru aja mulai masuk nih kelihatannya. Indi. Indi, boleh Pak Hendro. Indi, ini sudah di dalam kah Pak Hendro? Sudah. Kalau Pak Hendro sudah di dalam, sama Pak, ini jaga aja pakai breakout tanggal 10 ya sementara. Ya. Kalau Anda mau pasang TP, mungkin Anda bisa pertimbangkan pasang TP di bawah 3.100. Bisa. Oh, bos. Ya, bisa break ya itu. Bisa jadi, tapi setelah break mungkin setelah itu koreksi ya. Karena kan kuat banget ya 3.100. Ya. Kalau mau aman, kalau main aman ya di bawahnya gitu. Jangan nunggu dia break di bawahnya 3.100, kabur dulu gitu. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Saham lain silakan. Medco. Medco. Medco kalau Bapak ada di dalam jaga pakai break previous daily low aja. Bapak boleh pertimbangkan break low tanggal 11 sementara ini ya. Kalau itu ketembus out lah gitu ya, karena kita bisa lihat kondisi puncaknya si Medco juga masih cenderung turun kan. Kalau ini ya dari sini ke sini kan turun ya. Nah, bisa jadi ini adalah puncak yang baru. Setelah itu dia balik arah turun lagi gitu ya. Jadi pertimbangkan jaga pakai break low candle tanggal 11 lah saya rasa. Sementara. Yeah. Yang lain lagi? Oke. Pak Andre Ruslim. Sebentar. Ternyata ada beberapa pertanyaan di sini. Pak Akmal dulu ya. Pintu keluar IMPC, Pak Akmal. Oke. Cheese and choco. Ya. Cheese, choco. Choco. IMPC sementara ini tetap jaga dengan break trough dulu aja, Pak Akmal. Kalau ngelihat kondisi sekarang ya. Kalau dirubah ke break low candle terakhir, Pak Akmal masuk pakai OS kah? Kalau pakai OS boleh-boleh aja pakai break low candle terakhir, cuma akan gampang untuk ketendang keluar gitu. Jadi rasanya untuk IMPC sementara jaga aja pakai break trough ya Pak Akmal. Saya ke Pak Ruslim untuk ya sama-sama Pak. Sido ya. Sido. Kue. Sido kalau mau coba entry spekulasi ya Pak Andre Ruslim di break peak saat ini break pertama boleh dicoba. Tapi saran saya jangan full power dulu gitu ya. Bapak bisa mempertimbangkan sepertiga atau setengah dana per counter biasanya. Ya maksimal setengah lah gitu ya. Kalau bisa sih sepertiga dulu ya. Karena saya masih melihat ada kemungkinan angka 795 jadi resisten sementara gitu ya. Dan ingat ini bukan lagi saham uptrend, ini adalah saham yang sudah patah trend. Dan kita coba entry di break pertamanya untuk sekedar spekulasi gitu ya, spekulasi entry di Sido. Oke. Antam, saya ulang Antamnya Pak Andre. Pak Andre Ruslim masih di dalam kah untuk Antamnya? Kalau masih di dalam, jaga aja pakai break low tanggal 10 Pak Andre. Atau break previous daily low juga boleh dilakukan. Kalau belum punya, lupakan dulu strategi kita tetap sama, biarkan dia break trough, break pertama baru entry untuk Antam. Ya. BBRI kalau Anda belum punya entry-nya nanti di break peak pertama saja gitu ya. Jadi yang ini kalau belum punya ya, break peak di break peak di 4480 skip dulu aja gitu ya. Biarkan dia break trough, nanti break peak pertama baru entry. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam dan Anda berniat trading misalkan, saya nggak suggest Anda keluar di 4290. Ya, saya suggest Anda untuk bend the rule, gitu ya, jaga dengan trough yang lebih rendah. Karena apa? Karena ini BBRI gitu ya. Karena ini BBRI. Tapi kalau saham yang lain, ya better break trough keluar atau juga bisa mempertimbangkan trough yang lebih rendah sedikit, yaitu yang di sini. Misalnya, kalau bukan BRI ya. Tapi kalau BRI, ini kan BRI sekali lagi ya. Anda boleh bend the rule dengan trough yang lebih dalam. Oke. Gitu ya Pak Andre untuk 3 sahamnya. Saya ke Pak Thomas sekarang. PNLF. Lomba lari, balap karung. PNLF sebenarnya baru masuk. Oke, ini baru pada masuk semua ya Pak Thomas untuk PNLF ya. Seharusnya PNLF
harusnya belum punya ya, belum ada kesempatan masuk. Kalaupun Anda sudah masuk, harusnya sudah keluar, ya karena sudah break draft hari ini. Kalau Anda ini yang mungkin jangan dilihat. Kalau PNLF ini saran saya sih sebaiknya nggak punya dulu gitu, Pak Thomas. Kenapa? Karena rawan bermain ranging and quiet ya, karena KLN-nya nempel sama garis biru mendatarnya gitu. Kalau untuk PNLF, kalau Anda sudah terlanjur masuk dan masih ada di dalam hingga sekarang gitu, Pak Thomas, jaga pakai break low tanggal 12 Agustus. Itu artinya Senin kalau dia langsung drop di bawah 376 ya keluar gitu ya. Itu untuk PNLF. Kenapa? Karena saya khawatir saham ini bermain ranging and quiet ke depannya. Berikutnya MDKA ya. MDKA jaga aja pakai break low tanggal 12 atau boleh juga jaga pakai break low tanggal 11 ya Pak Thomas untuk MDKA. Karena kita bisa melihat kondisi garis trendline ini turun dan berpotensi jadi resistance baru gitu Pak Thomas untuk MDKA. Berikutnya Unilever. Unilever ini saya masih melihat ada kemungkinan dia bermain sideways di bawah 5090 ini, garis biru ini Pak Thomas. Jadi kalau Pak Thomas ada di dalam, jaga TP di sana ya, jaga TP di bawah 5090, jadi 5075 mungkin gitu ya pasang TP atau 5000 perak gitu pasang TP, sambil jaga batas bawah. Jaga batas bawahnya yang mana boleh mempertimbangkan break trough atau break low tanggal 10 Agustus Pak Thomas untuk Unilever. Berikutnya ya, Bu Felina, IHSG. Wah, baru login nih kelihatan Bu Felina. IHSG. Oke. Saya ulang ya rekan-rekan untuk IHSG-nya buat teman-teman yang baru aja login. Jadi kondisinya IHSG rekan-rekan, kita bisa lihat dia mencoba bermain sideways, tertahan di bawah garis biru mendatar putus-putus dan garis merah ini untuk resistance-nya. Sementara supportnya mungkin ke depan dia akan berusaha untuk tertahan di atas garis biru ini. Ya, jadi ada dua kemungkinan tadi kita sempat bahas gitu ya. Yang pasti kedua kemungkinan itu adalah trough-nya akan naik dulu ke low-nya tanggal 10 Agustus. Nah, setelah trough-nya 10 Agustus kebentuk, dia break trough, maka kemungkinan pertama adalah setelah break trough dia mempertahankan kondisi harga untuk tetap sideways di antara area ini, Bu Felina. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah low-nya 10 Agustus jadi trough, dia break trough dan ambrol kembali menuju ke level 6.690-an. Gitu ya. Nah, kalau kemungkinan pertama yang terjadi, maka ada kemungkinan, ya kalau kemungkinan pertama yang terjadi ada kemungkinan dia ngumpulin power di sini dan dia mulai melanjutkan proses kenaikan kembali. Ya, jadi dia mencoba untuk pulih, untuk kembali bisa uptrend kembali. Ya kalau kemungkinan pertama yang terjadi. Itu ya Bu Felina untuk IHSG ya. Antamnya saya perlu ulang. Tadi saya baru menjawab pertanyaannya Pak Andre Ruslim. Enggak, Pak, sudah. Nggak usah ya. SRTG-nya kali diulang ya. SRTG. SRTG kalau Ibu ada di dalam, jaga pakai break low candle terakhir baik-baik. Karena ada kemungkinan ini kan tetap jadi resistance ya. Dia kemungkinan bisa jadi berbalik arah turun kembali setelah menguji resistance yang ini. Gitu Bu Felina. Jadi jaga aja dengan break low candle terakhir ya untuk SRTG. Bagaimana ADMR? ADMR ini sih menurut saya ada kemungkinan dia tetap berjalan sideways ya, Bu Felina. Jadi kalau menurut saya sebaiknya sih tetap nggak disentuh. Dan kemungkinan bisa jadi dia akan bermain sideways di bawah 2040. KLN-nya kan juga nempel sama garis biru mendatar. Sebaiknya sih tetap nggak disentuh untuk ADMR. Thank you juga Pak Andre dan Pak Thomas. Tadi yang boleh apa, Pak, berarti, Pak? Yang boleh. Yang boleh itu ada Akra, calon backpick pertamanya menarik. Terus kemudian Mandiri, ini juga kalau Anda baru niat mau coba masuk backpick pertama ya, ini biarkan di back dulu, ini juga masih menarik. Terus kemudian PTBA, ini cakep ya, karena polanya adalah ascending triangle dan backpick pertama.
karena sudah break draft kan di sekitar awal-awal Agustus ini, dan calon breakfix pertama kembali, jadi PTBA cakep. Kemudian ITMG juga kalau bisa breakfix ya, mudah-mudahan nggak naik dulu ya, mudah-mudahan peak draft-nya mengecil gitu ya, mudah-mudahan peak draft-nya mengecil terlebih dahulu, maka ini juga breakfix pertamanya menarik. Kemudian Sido ini test the water, kalaupun Anda mau coba di breakfix pertamanya, sepertiga dana terlebih dahulu saja gitu ya, karena ini spekulasi juga sifatnya kan. Lalu apalagi tadi ya, RMKE ya, RMKE ini bisa dicoba tapi jangan dana besar juga gitu ya, karena ini kan sahamnya baru ya, belum sampai setahun. Khawatirnya kalau dia longsor nanti sulit untuk lepas gitu ya. Nah, tapi sementara secara rule cakep gitu, bisa dicoba. Terus kemudian Telkom ini juga kalau sudah break draft ya, biarkan dia break draft dulu. Setelah break draft pertamanya kelihatannya akan menarik. Dan yang terakhir United Tractor sama. Ya, calon break pertamanya boleh ditunggu. Gitu Bu Felina. Pak Tony pilih apa? PTBA dong. Oke. Ya, Thank you, Asen Pak. sama-sama Bu. Terus kemudian ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Apa dilihat-lihat library dulu. Ada lagi yang lain, silakan. Lapsi. Jadi ini kayaknya lapisan lem ini layarnya copot deh. Harus dilaminatin ulang. Goto, oke. Goto. Aku yang search ya. Oke. Kalau ini sih enggak dulu ya Pak Andre. Kita bisa lihat dia downtrend loh Pak Andre. Peak-nya atau resistennya terus turun, support-nya juga terus-terusan turun. Dari IPO-nya juga kalau kita tarik garis trendline dia turun gitu ya. Sebaiknya sih nggak sentuh dulu kalau saran saya Pak Andre. BP. Masih belum punya mau entry ya. Boleh di watchlist tapi tunggu dia break draft Pak Supranoto. Ini belum break draft nih dia. Jadi biarkan dia break draft dulu aja, nanti break pertamanya baru diperhatikan kalau mau. Pegas kayaknya enggak ya Pak Yamin. Pegas ini saya khawatir dia akan main ranging and quiet dulu Pak Yamin. Kondisi KLN-nya soalnya nempel sama garis biru mendatarnya nih KLN-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan bermain ranging and quiet di bawah 1740 Pak Yamin. Sudah entry kah? Kalau sudah entry, jaga baik-baik pakai break draft-nya Pak Yamin. Kalau belum punya, jangan dulu. Ada lagi yang lain? Drawings. Ya. Tapi my drawings. This is the rainbow, flowers, bubble. Wow. Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Animation. Click animation. Silakan. BBCA ya. BBCA akan tetap sama seperti yang sejak beberapa bulan lalu kita bahas kalau menurut saya sih. Di mana BBCA itu punya resistance di level 8.000-an perak. Dan kelihatannya itu akan sulit untuk ditembus. Jadi kalau Anda pegang saham ini, ya sudah tepat strateginya adalah memanfaatkan permainan zigzag antara 7.300 sebagai supportnya dan level 8.000 itu sebagai resistance ya gitu ya. Jadi kalau Anda punya saham ini, ya selain pasang TP di 8.000 perak, jaga juga batas bawahnya gitu kan, break daily low atau break previous daily low Pak Andre untuk bawahnya, atau setidaknya paling dalam jagalah pakai break low tanggal 10 Agustus untuk pintu keluar batas bawahnya. Gitu ya Pak Andre ya untuk BCA. Siap Pak Yamin, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Ya, semoga jelas untuk BCA-nya Pak Andre. Thank you. Ada lagi yang lain? Silakan.
bulan nih, Cyrex, Dewa. Kalau ini jelas nggak boleh disentuh, Bu Lani. Karena ini bukan saham uptrend, bukan saham rule kita ya. Saham ini cenderung flat dan liar banget. Mungkin hitungan hari Anda beli, Anda harus lepas max 3 hari lepas ini permainannya. Kalau saya akan saja untuk tidak sentuh dulu bulan ini untuk Cyrex. Dewa kalau Anda ada di dalam, Anda harusnya sudah keluar hari ini di level 70 sampai 80 perak. Kalau Anda belum punya, jaga saja batas bawahnya dengan break low candle terakhir. Kalau belum punya, lupakan. Gitu bulan ini. Ada lagi saham yang lain, silakan. Saham lainnya silakan. Ya, ada lagi kan? Cobex. Cobex ini sebenarnya di dalam watchlist kita ya rekan-rekan. Kita sempat melihat saham ini sebagai saham uptrend. Tapi kalau kondisi sekarang ini saya malah saja nggak sentuh. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan Cobex ini akan bermain ranging and quiet di area sini sementara waktu. Ya, atau ada kemungkinan dia break trend line turun ini, kemudian setelah itu terkoreksi, dan polanya adalah pola descending triangle gitu ya. Jadi kalau saya boleh saja nggak sentuh dulu Bu Lani. Ada lagi yang lain? Silakan. Lagi? Silakan. Saham batu bara selain PTBA. Apa? ITMG kah? Sejenis nggak sama PTBA? Sama-sama bulan ini, thank you. ITMG menarik juga sih polanya Pak Jairman. Atau Pak Jairman taunya batubara apa aja gitu. Kita lihat sama-sama sekarang. Adaro, Pak. Oh, Adaro. Adaro enggak kalau Adaro ya. Adaro saya saja nggak sentuh dulu sih kalau Adaro. Karena mendingan PTBA ya, Pak. Jelas, mendingan PTBA jauh. Yang lain silakan. Ada yang lain silakan. Silakan rekan-rekan kalau ada. Keren, oke. Keren ini kalau bulannya ada di dalam juga pakai break traf bulan ini. Kalau belum punya, wait and see dulu aja ya, dan lihat calon break traf pertama jadi seperti apa. Kalau sekarang ini sih kelihatannya dia akan punya banyak banget resistance yang akan membuat dia menjadi tidak menarik buat di entry gitu bulan ini. BMRI. Bank Mandiri ini kalau Pak Andre Ruslim sudah punya, kalau niatnya trading Pak, pertimbangkan jaga pintu keluar dengan break low tanggal 10 Agustus gitu ya kalau niatnya trading. Kalau belum punya dan niatnya trading ya biarkan dia break trough, break pertamanya nanti baru
pertimbangkan entry-nya gitu ya. Karena kan ini baru aja mulai muncul trim high dan larinya sudah cukup tinggi gitu ya. Biasanya perlu waktu untuk break trough dulu setelah trim high-nya muncul. Jadi pertimbangkan entry-nya nanti di break peak pertama gitu ya, Pak Andre. Pak Thomas, Bumi. Oke, bacanya gitu ya, Bumi. Bumi ini harusnya sudah keluar hari ini gitu ya, karena dia naik tinggi dan menyentuh satu buah level trendline resistance nih. Ya, kenapa ada garis di sana? Nah, kita bisa lihat. Itu garis sudah kita buat cukup lama ya. Garis biru ini adalah garis yang kita tarik waktu itu dengan menggunakan low-nya atau support-nya di Oktober 2017. Jadi waktu itu dia jadi support, Pak Thomas. Nah, sekarang berarti dia akan berubah fungsi jadi resistance gitu ya. Dan kita perhatikan ternyata dia sempat gap up, naik cukup tinggi, jemput garis tersebut, gitu ya, sempat naik di atas garis tersebut, malah setelah itu dibanting turun ke bawah lagi. Kenapa? Karena itu resistance kuat, gitu ya. Jadi harusnya memang sudah keluar hari ini, gitu. Tapi kalau Anda masih ada di dalam, ya jagalah dengan break low candle terakhir, karena ini adalah big down bar, gitu ya, merah panjang, lebih panjang daripada hari-hari sebelumnya, kecuali yang ini ya, 9 Agustus juga cukup panjang, tapi rasanya masih kalah panjang dengan hari ini. Nah, K-line-nya dikonfirmasi dengan K-line yang memuncak, gitu ya. Jadi pestanya masih lanjut, rasanya tidak gitu ya. Pestanya harus istirahat dulu, pada pulang dulu ke rumah gitu. Mungkin nanti setelah dapat undangan lagi baru ikutan party lagi di Bumi. Kalau sekarang dengan kondisi sudah big down bar, harusnya sudah siap-siap buat bubaran dulu gitu, Pak Thomas. Ya jadi kalau masih punya, jagalah dengan break low candle terakhir, keluar dulu. Nanti setelah itu break peak pertamanya baru kita wait and see gitu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan kalau masih ada. Pak Jerman. BRY. Apa BRY? BRY. Nggak ada nih. James. Kalau James sebaiknya enggak. Ini bukan saham yang uptrend. Meskipun sudah sempat break high beberapa kali ya, tapi bukan saham uptrend. Ini saham yang masih cenderung sideways dan tetap rawan ranging and quiet. Kalau saya sih saja nggak pernah pegang untuk saat ini. Kalian juga flat mendatar, Pak Jerman. Kalau Bayan gitu lah, BYAN. Sama, ini juga sebaiknya nggak sentuh. Ini termasuk saham yang ranging and quiet. Uptrend sih uptrend view setahunnya, tapi ini akan jadi saham yang sulit untuk bergerak gitu ya. Volumenya juga kecil banget, Pak Jerman. Jadi sebaiknya sih saran saya nggak sentuh kalau yang kayak gini. Yang lain, silakan. Lagi yang lain? MTMH. Ini tadi kita sempat bahas, kalaupun mau coba, sabar sampai peak trough yang mengecil, dan itu pun spekulasi dengan dana kecil dulu, gitu ya. Karena ada kemungkinan garis ini tetap berfungsi sebagai resistance, gitu kan. Ya memang masih jauh sih, gitu ya, untuk bisa bergerak dari bawah sampai ke sana. Cuma karena barnya itu seringkali panjang-panjang, gitu ya. Jadi tingkat volatilitasnya juga cukup tinggi, gitu, Bu Felina. Boleh dicoba, tapi tunggu peak trough yang mengecil ya. Berikutnya ASA. Ini downtrend Bu Felina, dan untuk perkembangan beberapa saat ke depan akan rawan jadi ranging and quiet gitu ya. Jadi ASA pun saran saya nggak sentuh. ASA ada ya ASA ya. Oke. Kalau ini juga kelihatannya nggak disentuh ya. Seringkali loncat-loncatnya begini ya. Historicalnya, wow. Sebaiknya nggak sentuh. Ya, sebaiknya nggak disentuh. Sama lain, silakan. Esa, Pak Akmal. Ini juga pergerakannya liar banget ya. Bukan yang ini ya, ini luar punya nih. Ini kalau Pak Akmal sudah di dalam, jaga pakai break trough aja. Kalau belum punya, saya no comment sekarang ini, biarkan dia break trough, nanti calon break pertamanya baru bahas ya. Sama yang lain silakan. BCA, Pak.
BCA tetap sama Bu Felina. BCA ini adalah saham yang bermain zigzag antara 7.300 sampai 8.000 gitu ya. Jadi idealnya adalah Anda memanfaatkan momentum zigzag itu saat dia turun ke 7.300-an, ada peak di bawah 7.300 baru entry. Setelah itu tinggal adjust pintu keluar batas bawahnya dengan break low atau break daily low, sambil pasang TP dekat 8.000 atau di bawah 8.000 gitu Bu Felina. Tapi kalau saat ini Anda sudah di dalam, ya tinggal jaga pakai break low tanggal 10 ataupun break low tanggal 11 sebagai pintu keluar Anda. Kalau Anda ada di dalam dan niat trading ya. Kalau belum punya, ya biarkan dia break trough dulu aja. Tunggulah di break pertama dekat-dekat 7.300 gitu Bu Felina. Kalau mau invest, saya nggak suggest ya untuk invest saat ini di BCA. Kecuali dia ambrol dalam lagi, bermain di bawah garis biru ini. Ya. Anda tarik garis trendline ini ya, trendline ini. Kalau dia drop sangat dalam, bermain di bawah ini jauh gitu ya. Nah mungkin setelah itu Anda mau mempertimbangkan invest di BCA bisa dilakukan. Tapi kalau niat invest di BCA masuk sekarang ini, saya nggak suggest gitu ya. Semoga menjawab. Kalau yang untuk invest sekarang apa Pak? Tetap sama, BRI sama Mandiri bisa dipertimbangkan. Oke. Ya, kalaupun mau coba ya itu SIDO, tapi sama ya. Tetap di break pertama dan jangan full power dulu ya untuk saat ini di SIDO. Sama yang lain, silakan. Pak Akmal, thank you sudah ikutan ya. Happy trading. Selamat istirahat, Pak Akmal. Terima kasih Pak Tommy. Oke, yang lain silakan. Sama-sama Bu Felina. Yang lain silakan. Ya, ambil tisu basah lah, tisu basah. Ada yang lain silakan. Pak Alvin, thank you ya sudah ikutan Pak Alvin. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Salam buat Ibu juga Pak Alvin. Sama yang lain silakan. Wah, pada pamitan. Pak Thomas juga thank you sudah ngikutin. Selamat berakhir pekan Pak Thomas. Nasi, Pak. Nasi. Oke, kita lihat ya. Enggak, Mak. Terima kasih. Oh, terima kasih. Saya pikir saham nasi. Iya, sama-sama Pak Hendro. Maaf, saya salah dengar. Selamat berakhir pekan ya. Ya. Salam cuan, Pak. Salam cuan juga Pak Hendro. Selamat berakhir pekan. Teman-teman yang lain yang masih mau lanjut silakan yuk. Pak Jerman juga thank you. Terus siapa nih? Pak Thomas ya tadi ya. Bulan nih buka. Oke. Bukalapak. Bukalapak. Ini adalah saham yang kita nggak pernah rekomen bulan ini. Kita nggak pernah saja saham ini. Kenapa? Karena dari awal nggak sesuai dengan rule kita gitu ya. Cenderung downtrend, cenderung apa ya, ranging and quiet gitu. Jadi sebaiknya sih nggak disentuh bulan ini. Iya, Pak Sandy. Kalaupun masuk seperti yang tadi saya katakan ya, untuk buka lagi untuk SIDO, tetap tunggu di angka break peak dan jangan full power gitu ya. Jangan full power dulu entry-nya. Masuk aja sepertiga dulu gitu, Pak Sandy. Untuk si SIDO ya. Oke, saham yang lain silakan. Sama-sama Pak Sandy. Ya, kalau saya bilang ini menjadi menarik untuk dia mempertimbangkan entry ke investnya lagi gitu ya untuk SIDO. Karena kalau Anda perhatikan setelah dia drop cukup dalam ya dari 900-an ke 700-an dan kita sempat membahas ini adalah garis trendline support-nya kan. Nah, ternyata dia sempat dibawa turun tapi nggak nyentuh ini ya, nggak nyentuh garisnya, trough baru terbentuk di sana. Gitu ya.
Dan kalau Anda kecilkan kan Anda bisa lihat ya, memang garis trendline supportnya dia yang ini nih. Untuk support dari all time high-nya ya. Untuk dari tren yang lebih kecilnya. Ya, Anda perhatikan di sini. Loh Pak, tiba-tiba bisa turun dalam gitu itu karena apa ya Pak ya? Karena kita mau masuk invest sama-sama gitu. Enggak ya. Enggak tahu penyebabnya apa, enggak tahu saya. Tapi wajar ya Pak ya? Wajar. Bukan karena kayak perusahaannya ada apa-apa rugi atau apa enggak ya? Nah, Anda bisa lihat ya di sini ya. Kondisinya kan gitu sama nih. Seringkali break low seperti yang kejadian di Februari 2020 kan turun dalam juga tuh. Turun dalam juga ya. Saat dia turun dalam tuh nyentuh garis ini juga tuh. Nyentuh garis yang ini nih. Tuh nyentuh garis ini gitu ya. Cuman kalau saat itu langsung ditarik naik lagi cepet tuh. Langsung ditarik naik lagi di atas garis trend lainnya gitu ya. Nah, setelah dia break low dan setelah itu dia bisa segera break high lagi gitu. Dan nggak cuma kejadian sekali gitu. Memang sering diseret dalam. Mungkin bisa jadi ya ada kondisi-kondisi di mana dia mengizinkan untuk bisa entry di harga lebih murah untuk bisa mancing orang untuk tertarik masuk lagi gitu. Oke, tetap tunggu di break peak pertama ya Pak Tetap ya? dong di break pick, jangan maksa tengah jalan ya. Di break Oke pick. Pak. Oke. Oke, Thank you Pak Sandy. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan Pak Sandy. Lydia. Lagi yang lain silakan. PTBA itu akhir tahun target berapa Pak? Waduh, saya nggak pernah berani ngomongin akhir tahun sampai berapa Pak. Karena kan di rule kita nggak pernah. Soalnya saya lihat PTBA itu oke lah. Lydia. Bapak ngomong gitu kita makin pede nih. Jadi all in gitu ya. Nggak boleh gitu ya. 5.000. Sesuai dengan money management masing-masing ya rekan-rekan ya. Jadi gotta tell you something. Lydia adalah penjual kain ungu di Jadi dalam Alkitab sementara yang di bab 10. Lydia di bab tetap 10. sesuaikan dengan rule ya. Kalau untuk bicara angkanya targetnya berapa nggak tahu Pak Hendro. Kita nggak pusingkan atasnya kemana kan kalau rule di 3D ya. Cukup jaga batas bawah untuk sama-sama trend. Lagi yang lain rekan-rekan silakan. Ada lagi? Atas Pak itu Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri. Kita ketemu di grup Telegram. Kita diskus di Telegram nanti. Oh, ICBP. Sorry, bulan. ICBP. Ini juga bukan saham uptrend loh. Ini adalah saham zigzag saat ini, bulan ini. Dan barnya itu panjang-panjang juga gitu ya. Jadi pergerakannya cukup liar memang. Kalau bulan ini niat masuk sih saya nggak suggest bulan ini cari yang lain gitu ya. PTBA lah, bareng-bareng Pak Hendro tuh. Pak Hendro suggest tuh ya. Jadi kalau untuk trading saya nggak suggest kalau Anda belum punya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam, ada baiknya Anda jaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 10 juga bulan ini untuk CBP. Terus apa? SIIP. Oh, sip PTBA gitu ya. Oke gitu ya. Siap. Saham yang lain silakan. Ada lagi? PTBA itu lebih bagusnya break 4.200 baru buy ya. 4350 peaknya jadi 4360 Pak Hendro. 4.200 ke atas mulai buy boleh. Sebaiknya tetap di 4360. Oh, ya udah. Temenin saya ya. Sejak awal ya. Yang lain silakan. Jadi makan dalgonanya dia ada kertas-kertasnya. Kamu lihat. Yang lain silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya pamit rekan-rekan. Kita ketemu di grup Telegram ya. Oke, makasih Pak. Nanti kita diskus di Telegram. Thank you semuanya sudah nemenin sampai selesai. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berakhir pekan rekan-rekan semuanya. Happy weekend. Happy weekend semuanya.